pengertian audit sampling. Menurut PSA nomor 26, sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Sebagai contoh, audit mungkin hanya memeriksa beberapa transaksi dari suatu saldo akun atau kelompok untuk memperoleh pemahaman atas sifat operasi entitas atau memperjelas pemahaman atas pengendalian interentitas. Audit sampling ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu menggunakan statistik dan non-statistik. Adapun tahapan audit sampling, yaitu ada 6. Yang pertama, menyusun rencana audit. Yang kedua, menetapkan jumlah unit sampel. Yang ketiga, memilih sampel. Yang keempat, menguji sampel. Yang kelima, mengestimasi keadaan populasi. Yang keenam, membuat simpulan hasil audit. Sampling statistik. Menurut Guy tahun 1981 menyatakan bahwa sampling statistik adalah penggunaan rencana sampling dengan cara sedemikian rupa sehingga hukum probabilitas digunakan untuk membuat statement tentang suatu populasi. Ada dua syarat yang harus dipenuhi agar suatu prosedur audit bisa dikategorikan sebagai sampling statistik, yakni sampel dipilih secara random dan hasilnya dievaluasi secara matematis. Lalu ada 4 kelebihan sampling statistik, yaitu yang pertama, memungkinkan auditor menghitung reliabilitas dan risiko sampel. Yang kedua, auditor harus merencanakan sampling dengan lebih baik. Yang ketiga, auditor dapat mengoptimalkan sample size. Yang keempat, auditor bisa membuat statement yang objektif. Sampling non-statistik. Menurut Guy tahun 1981 mendefinisikan bahwa sampling non-statistik ialah pemilihan sampel secara subjektif sehingga proses pemilihan sampel tidak random dan hasilnya tidak dievaluasi secara matematis. Ada beberapa metode pemilihan sampel yang dikategorikan dalam sampling non-statistik, yaitu sebagai berikut: haphazard sampling, block sampling, systematic sampling, dan directed sampling. Teknik sampling statistik. Teknik sampling statistik ini ada 3. Yang pertama yaitu sampling atribut, di mana teknik ini adalah merupakan suatu metode untuk melakukan perkiraan atau estimasi terhadap sebagian dari populasi yang mengandung karakter ataupun atribut tertentu yang menjadi tujuan audit seorang auditor. Kemudian teknik yang kedua itu teknik sampling variable, di mana teknik sampling variable ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan perkiraan atau estimasi terhadap nilai sebenarnya dari saldo suatu akun atau untuk menentukan besarnya nilai suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga yaitu monetary unit sampling. Teknik ini adalah gabungan antara sampling atribut dan juga sampling variable tadi. Kemudian sampling untuk tingkat pengecualian. Jadi di sini auditor menggunakan sampling pada pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk mengestimasi presentasi item dalam populasi yang memiliki karakteristik atau atribut kepentingan. Jadi presentasi ini disebut sebagai tingkat keterjadian atau accurate rate ataupun tingkat pengecualian atau exception rate. Sebagai contoh, jika auditor menentukan tingkat pengecualian untuk verifikasi internal faktor penjualan adalah sekitar 3%, maka rata-rata 3 dari setiap 100 faktor tidak diverifikasi secara layak.